Well, hello students. Today we will learn about past continuous tense. Apa itu past continuous tense? Kalau kita jabarkan satu-satu, past itu artinya lampau, sedangkan continuous itu digunakan untuk kalimat yang sedang terjadi. Jadi, past continuous tense menyatakan kalimat lampau yang saat itu sedang terjadi. Ya, jadi past continuous tense menyatakan kalimat yang sudah lewat atau lampau, tapi saat itu sedang dilaksanakan, sedang dilakukan, atau sedang terjadi. Maka keterangan waktunya pasti lampau. For example, yesterday, 2 days ago, this morning, atau bisa pakai jam 7 kemarin, atau bisa memakai kejadian ketika saya sedang tidur, misalnya begitu, atau ketika dia datang. Nah, kita lihat contohnya sekarang ya. Ini rumusnya. Kalau ada kalimat seperti ini dalam bahasa Indonesia, dia sedang bermain bulu tangkis ketika saya datang. Maka kalimat positifnya subject plus was atau were plus verb ing plus object plus when plus subject plus verb to. Ya, jadi when ini artinya ketika. Ya. Kita lihat sekarang bahasa Inggrisnya. Subjeknya adalah dia. Di sini dianya perempuan, jadi memakai she. Ya, she-nya subject. Kemudian ada kata sedang bermain. Tapi tunggu dulu, setelah subject itu harus was atau were. Ya, jadi kamu pakai patokan adalah rumusnya. Setelah subject kamu harus pilih was atau were. Karena subjeknya adalah she, maka di sini yang kamu pilih adalah was. Maka she was bermain bulu tangkis, sedang bermain, playing pakai ing ya karena sedang. Jadi playingnya ini adalah verb ing-nya. Verb ing. Playing. Verb ing. Kata kerja yang memakai ing. Kemudian objeknya adalah bulu tangkis. Badminton. Ketika itu adalah when. Setelah ketika saya adalah I ini adalah subjeknya lagi. Subjek yang kedua. Datang di sini adalah came. Kenapa bukan come? Karena dia lampau, maka dia menggunakan verb kedua. Ya, harus pakai verb kedua. Verb kedua dari come adalah came. Ya, itu harus diingat. Kemudian negatifnya, atau kalimat negatif sama subject plus was atau were, tetapi di sini kamu pakai not, ya, karena dia negatif. Plus verb ing plus object plus when plus subject plus verb to. Maka menjadi she. Sama ya. She was not. Nah, ini harus tambahkan. She was not playing badminton when I came. Jadi hanya menambahkan not saja di sini. Sisanya sama dengan kalimat positifnya. Oke? Tidak ada masalah sampai di sana ya. Sekarang kita ke kalimat tanya, kalimat interrogatif. Kalimat interrogatif was atau were-nya harus di depan. Karena ini artinya nanti apakah itu jadi artinya. Was atau were plus subject plus verb ing plus object plus when plus subject plus verb to. Maka menjadi was-nya maju ke depan ya. Di was maju ke depan. Was she playing badminton when I came? Begitu. Jadi, sekali lagi ya, was she playing badminton when I came? Oke.
Jadi kalau kalian perbandingkan, dari kalimat positif kan subject plus was atau were plus verb ing, harus pakai ing, ingat ya. Jadi was-nya di sini setelah subject. Kemudian negatifnya tetap she was, tetapi tambah not. Sedangkan kalimat interrogatif, was-nya maju ke depan. Was she playing badminton when I came? Begitu. Oke, paham ya? Nah, sekarang yang harus kalian ingat, kapan kita pakai was dan kapan kita pakai were. Ya, kalau tadi kan subject plus was atau were, kita kan harus milih di sini. Semua itu kan tergantung dari subjeknya ya. Kalau subjeknya I, he, she, it, atau satu orang, misalnya nama orangnya John, gitu depannya, maka yang dipakai adalah was. Ya, kalau subjeknya I, he, she, it, atau nama orang John, hanya satu saja, maka yang dipakai adalah was. Kalau subjeknya you, they, we, atau lebih dari satu orang, misalnya John and Tom, itu dia pakai were. Ya, paham ya? Harus diingat itu. Nah, sekarang kita coba. Kalau ada soal begini, saya sedang makan kue ketika kamu datang. Saya sedang makan kue ketika kamu datang. Bagaimana jadinya? Saya, I. Ini kalimat positif dulu ya. Kalimat positifnya, subjeknya saya, I. Karena subjeknya I, kalau kalian lihat tadi, karena subjeknya I, maka yang dipakai adalah was. I was eating, sedang makan, eating, verb ing ya. Kata kerja verb harus ditambah ing, karena ing ini artinya sedang. Ya, eating, jadi verb ing. Kue itu objeknya, bahasa Inggrisnya adalah cake. Ketika itu adalah when, kamu, you, datang, came. Harus pakai kata kerja bentuk kedua, came. Jadi I was eating cake when you came. Lalu negatifnya bagaimana? Tinggal ditambah not ya. Menjadi I was not eating cake when you came. I was not eating cake when you came. Kalimat tanyanya bagaimana? Ingat kalimat tanyanya was-nya maju ke depan, ataukah was ataukah were. Kalau di sini karena dia pakai was, maka was-nya maju ke depan ya. Was I eating cake when you came? Was I eating cake when you came? Begitu. Well, I hope that all of you understand about the topic today. Sekarang kalau sudah paham, silahkan dicatat di buku catatan, lalu dicoba latihannya ya. Well, that's all for today. See you in the next video. Goodbye, students.